Padang. Baiklah, di sini kami akan melakukan penyuluhan, yaitu penyuluhan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya saya akan perkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Vina Sofiana, kemudian ada Hanifah. Baiklah, sebelumnya gimana ya kabar-kabar ibu semuanya? Apakah sehat? Sehat. Baiklah Ibu, di sini kami akan minta waktunya sekitar 30 menit. Apakah Ibu semua bersedia? Bersedia. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu oleh Vina Sofiana. Kepada Vina Sofiana, disilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang HIV/AIDS. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Ada sehat? Sehat. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai HIV/AIDS. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu sudah tahu mengenai HIV/AIDS? Sudah Bu? Belum. Baiklah, kalau belum, saya akan menjelaskan tentang definisi HIV/AIDS terlebih dahulu ya Bu. Baiklah Bu, adapun definisinya atau pengertian HIV/AIDS adalah pertama yaitu HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang ringan sekalipun. Kemudian selanjutnya yaitu AIDS atau panjangannya yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Untuk pengertiannya sendiri adalah kumpulan gejala akibat defisiensi imunitas seluler tanpa penyebab lain yang diketahui ditandai dengan infeksi oportunistik, keganasan berakibat pada penderita dan akibatnya itu sangat fatal. Baiklah Bu, mungkin itu adalah pengertian dari HIV/AIDS. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari HIV/AIDS. Ibu tahu tidak penyebabnya itu apa? Tahu Bu? Penyebab dari HIV/AIDS? Tidak Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan ya Bu. Untuk penyebabnya sendiri itu AIDS merupakan bentuk terparah atas akibat infeksi HIV. HIV adalah retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem kekebalan manusia seperti sel T, CD4+ atau sejenis dengan sel T. Kemudian makrofag dan sel dendritik. HIV ini merusak sel T, CD4, kemudian secara langsung dan tidak langsung. Padahal sel T, CD4 ini hingga jumlah
inkubasi atau disebut juga dengan masa laten. Virus yang ada terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian pada tahap ini juga kita akan merasa sehat dan tidak ada masalah. Kita ini seperti tidak ada penyakit gitu Bu. Jadi pada tahap ini mungkin kita itu tidak menyadari bahwa kita tuh sudah terhinggap HIV. Kemudian walaupun kita itu tidak merasa sakit dan kita tidak menyadari bahwa kita sudah mengidap HIV, tapi kita itu sebenarnya bisa menularkan infeksi ini pada orang-orang lain di sekitar kita. Kemudian untuk tahap ketiga, yaitu tahap terakhir infeksi HIV. Tahap ketiga ini adalah noda limfa atau kelenjar getah bening membengkak pada bagian leher, pangkal paha, kemudian demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. Kemudian kita juga merasa kelelahan hampir setiap saat, kemudian berkeringat pada malam hari, kemudian berat badan kita juga menurun. Kemudian untuk gejala lainnya yaitu adanya bintik-bintik ungu yang tidak hilang pada kulit kita, kemudian kita merasa sesak napas, kita diare yang sangat parah dan sangat berkelanjutan. Kemudian ada juga infeksi jamur pada mulut kita, tenggorokan, dan juga pada vagina kita. Kemudian selanjutnya yaitu mudah memar atau berdarah tanpa sebab. Kemudian selanjutnya tentang penularan HIV/AIDS. Apakah ibu tahu bagaimana cara penularannya? Apakah ibu pernah mungkin tahu dari orang lain atau informasi yang didapatkan sebelumnya, Bu? Belum ya, Ibu. Baik, saya akan menjelaskannya tentang cara penularan HIV/AIDS. Cara penularan HIV/AIDS ini ada beberapa, yaitu yang pertama lewat cairan darah. Nah, lewat cairan darah ini bisa terjadi misalkan kita sedang transfusi darah, kemudian kita juga bisa terkena HIV melalui itu ya Bu. Kemudian lewat jarum suntik, kemudian misalnya kita memakai pemakaian jarum suntik itu di kalangan pengguna narkoba. Pengguna narkoba itu misalnya suntik, itu suntiknya dipakaikan lagi ke kita, jadi itu bisa menularkan ya Bu. Kemudian selanjutnya penularannya itu yaitu lewat cairan sperma atau cairan vagina. Nah, kalau ini itu bisa tertular melalui hubungan seks, misalnya seks bebas atau kita itu berganti-ganti pasangan dulu, itu juga bisa ya Bu. Kemudian selanjutnya lewat air susu ibu itu juga bisa, karena kita hamil, terus kita mengidap HIV/AIDS. Nah itu nanti bisa menular pada bayi kita. Kalau kita menyusui, nah itu bisa menular lewat air susu kita ya Bu. Lanjut. Nah selanjutnya yaitu untuk pencegahannya. Untuk pencegahannya itu yang pertama ada pencegahan primer. Nah pencegahan tingkat pertama ini merupakan upaya agar orang yang sehat tetap sehat atau mencegah orang sehat menjadi sakit. Kemudian pencegahan primer ini merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam mengubah perilaku. Ada 3 pola penyebaran virus HIV, yaitu yang pertama melalui hubungan seksual, kemudian melalui darah seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini, infeksi HIV/AIDS menyebabkan menurunnya sistem imun secara progresif, sehingga muncul berbagai infeksi oportunistik yang akhirnya dapat berakhir pada kematian. Nah, sementara itu hingga saat ini belum ditemukannya obat ataupun vaksin yang efektif untuk menyembuhkan HIV/AIDS ini ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu pencegahan tersier. ODA atau orang yang dalam HIV/AIDS ini perlu diberikan dukungan berupa dukungan psikososial agar penderita dapat melakukan aktivitas seperti
pula atau seoptimal mungkin. Baiklah Ibu, mungkin penjelasan mengenai HIV/AIDS dari saya itu saja. Apakah Ibu ada pertanyaan mengenai? Baiklah Bu, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai HIV/AIDS. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya yaitu moderator. Terima kasih atas perhatiannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Tina Septiana. Semoga Ibu bisa memahami apa itu HIV/AIDS. Kemudian yang akan dijelaskan teman saya yaitu penyalahgunaan nafza. Kepada Hanifah disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan ibu semua untuk mengisahkan saya untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan nafza. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu apa itu nafza? Tidak tahu. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskannya ya Bu. Untuk pengertian nafza adalah kependekan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Dan untuk jenis-jenisnya, jenis-jenis nafza yang pertama ada heroin, ekstasi, kokain, metafetamin, dan alkohol dan ganja. Nah, sebelumnya apakah ibu tahu apa itu faktor-faktor penyebab penyalahgunaan dari nafza itu? Tidak tahu. Dan yang pertama ada faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor kepribadian. Untuk faktor eksternal ada pergaulan, sosial atau masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari nafza. Yang pertama yaitu dampak fisik. Gangguan pada sistem saraf neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf, sepi, dan gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot, jantung, gangguan pendarahan darah, gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penanahan atau abses, alergi, dan baik saya lanjutkan, yaitu gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron, dan testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode premenstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea atau tidak haid. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B. Seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba berlebihan, kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian yang tinggi. Selanjutnya dampak psikis. Laman kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilangnya kepercayaan diri, apatis,
Menghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Sulit berkomunikasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman dan bahkan sampai membunuh diri. Dan dampak ketiga yaitu dampak sosial, di mana terjadi ketika gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan menjadi suram. Selanjutnya saya akan menanyakan terlebih dahulu apakah ibu tahu bagaimana upaya pencegahan terhadap bahayanya nafza. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, pencegahan primer. Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye atau penyebaran pengetahuan mengenai bahayanya narkoba, serta pendekatan keluarga dan lain-lain. Cara ini bisa dilakukan berbagai kelompok masyarakat dimanapun seperti sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat umum. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder ibu, di mana dilakukan pada penggunaan yang sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Cara ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya, yaitu lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dan dokter. Yang ketiga, pencegahan primer. Upaya yang dilakukan untuk merehabilitas mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Upaya ini dilakukan cukup lama oleh lembaga khususnya seperti klinik, rehabilitas, dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus atau therapeutic community. Tahap ini dibagi menjadi dua bagian ya ibu-ibu, yaitu fase stabilisasi yang berfungsi untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan fase sosial dalam masyarakat agar mantan penyalahguna narkoba mampu membangun kehidupan yang bermakna di masyarakat. Baik ibu-ibu, saya sudah menjelaskan materi tentang nafza. Selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak yang telah menjelaskan tentang penyalahgunaan nafza. Kepada ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada ibu kami persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Nusafri. Saya akan bertanya kepada ibu, apakah saya bisa tertular HIV jika berada dalam satu ruangan bersama orang? Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Nusafri. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Baiklah, Ibu, kami persilakan. Baiklah, saya Sri Fauzia. Izin bertanya, bolehkah melakukan vaksin COVID pada penderita yang berstatus OTG? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sri Fauzia. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Baiklah Ibu, selanjutnya pertanyaan Ibu Nusasri yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu oleh Hanifah. Kepada Hanifah dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Apakah jika kita berada di ruangan yang sama dengan penyakit roda penyakit menular? Nah, mitosnya HIV ini ada orang menyebutkan bahwa penyakit ini sangat dihindari orangnya agar tidak tertular. Faktanya, HIV ini tidak bisa ditularkan melalui udara.
Meskipun Anda berada dalam satu ruangan dengan pasien yang ODA dan menghirup udara yang sama, Anda tidak akan tertular. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa penularan HIV atau AIDS ini bisa melalui jarum suntik, seksual bebas atau penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Baik, terima kasih. Apakah Ibu mengerti? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanifah yang telah menjelaskan kepada Ibu Nusasri. Selanjutnya pertanyaan yang dari seri Fauzia yang akan dijawab oleh Vina Setiana. Kepada Vina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu. Dan jawabannya adalah orang dengan HIV/AIDS atau ODA itu termasuk ke dalam salah satu kelompok yang rentan tertular COVID-19 dan besar juga resikonya untuk mengalami gejala berat, bahkan dia sangat mematikan. Nah, sebab itu ODA ini sesungguhnya juga sangat perlu divaksin. Hanya saja pemberian vaksin COVID-19 pada ODA itu tentu bukannya tanpa ada risiko. Sebab adanya daya tahan tubuh pada ODA yang lemah malah membuat efek samping dari vaksin itu muncul sangat hebat nantinya. Karenanya jadi butuh evaluasi ketat dan menentukan seberapa besar manfaat dan resiko dari pemberian vaksin tersebut. Baiklah Ibu, mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Bu? Terima kasih Bu penjelasannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vina Setiana yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Fauzia. Selanjutnya yaitu, baiklah Ibu-ibu, di sini saya akan menyimpulkan apa itu HIV dan penyalahgunaan narkoba. Kita sebagai masyarakat, terutama kepada ibu-ibu semua, kita tidak boleh memunculkan orang yang terkena ODA, karena di sini yaitu penularan HIV dan narkoba ini tidak semudah yang kita kira, tetapi penularannya yaitu seperti bayi ibu yang hamil kemudian menyusui bayinya itu bisa menularkan HIV/AIDS. Kemudian seks bebas selanjutnya pada jarum suntik seperti bikin tato atau menggunakan jarum suntik bersamaan. Terima kasih ibu-ibu semua atas waktunya. Semoga ibu-ibu paham dan bisa memahaminya dan bisa juga berbagi informasi kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya yang akan dibagikan laptopnya kepada teman saya yaitu Ananda yang Pradeseva dan Ines Safira. Kepada silakan selanjutnya. Ibu-ibu semua bisa lebih jelas dan bisa lebih memahami dengan laptop yang telah kami bagikan.